dia tuh katanya ngantuk banget, mau tidur. Udah gue larang karena udah kesorean, takutnya nanti dia bablas sampai malam kan. Nah terus ini pas dibangunnya kagak bangun-bangun. Nah makanya itu masa kita ngetok-ngetok kayak gini, dia nggak dengar. Ya makanya. Kok kayak pules banget gitu loh. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak ya, kok Kiki ngerasa kayak ada yang aneh ya sama Rena ya? Maksudnya setelah dari yang masalah penculikan yang terakhir itu, kan Rena pulang ke rumah ini. Tapi Kiki tuh kayak ngerasa itu... Kondisi jantungnya melemah, tekanan darahnya juga menurun. Tadi sebelum saya ganti infusnya, kondisi pasien masih normal kok, Dok. Ini pasti ada pemicunya, sehingga kondisi pasien tiba-tiba drop seperti ini. Apa yang terjadi sama Rena? Gue mohon, selamatkan nyawa Rena. Bertahan Rena, sebentar lagi lo bakal pulang ke rumah. Tolong siapkan defibrilator. Baik, Dok. Baik, Dok. Gue minta maaf Rena. Selama ini gue malah senang-senang pas lo sakit. Gue janji akan pergi dari Pondok Pelita. Tapi lo janji harus bertahan demi keluarga lo. Alhamdulillah, napasnya kembali normal. Sus, pantau terus ya kondisi pasien. Baik, Dok. Gue yakin lo pasti bisa bertahan. Gue janji akan bawa lo pulang ke rumah. Van, aku minta maaf. Aku minta maaf karena udah buat kamu marah. Tapi jujur aku bener-bener gak sengaja ketemu sama Nino. Van, tolong lihat aku dong, Van. Kamu gak lihat aku lagi nyetir? Aku minta maaf. Aku tahu kamu cemburu. Enggak, aku gak cemburu. Aku udah biasa diginiin sama kamu dan Nino. Tolong lihat aku dong, Van. Van, lihat aku. Sekarang aku udah lihat kamu. Terus kamu mau apa? Ya aku gak bisa didiemin kayak gini sama kamu. Sal. Aku memang cemburu sama Nino. Setiap kali ngeliat kamu sama Nino, aku cemburu.
Apalagi aku masih curiga sama Nino. Kalau dia yang mensabotase video pernikahan kita. Buat apa? Ya, supaya pernikahan kita nggak harmonis. Enggak, Van. Nino nggak mungkin ngelakuin itu. Bahkan sekarang Nino tuh lagi mengumpulin bukti-buktinya, Van. Kamu masih aja ngebelain dia. Bukan belain Nino. Aku nggak belain dia sama sekali. Cuma memang nggak ada alasan apapun dia melakukan itu, Van. Dan sekarang pun dia juga nggak ada perasaan apapun sama aku. Emang kamu bisa tahu? Emang kamu bisa lihat hatinya Nino seperti apa? Dia udah berkali-kali bilang itu sama aku, Van. Terus kamu percaya gitu aja? Kalau memang Nino nggak ada perasaan apa-apa lagi sama kamu, terus kenapa dia masih single sampai sekarang? Harusnya kalau dia nggak ada perasaan apapun, ya dia berusaha dong untuk membuka hatinya kepada perempuan yang lain. Ini kan enggak. Dia masih sendirian tuh sampai sekarang. Gini, dengerin aku ya. Waktu itu aku pernah kasih saran dia untuk cari pendamping hidup loh, Van. Cuman dia pengen sendiri aja saat ini. Tapi kan kita nggak bisa maksain. Itu udah pilihannya dia, Van. Udahlah, aku nggak mau bahas lagi soal itu. Oh, jangan dulu dong. Aku capek. Aku mau istirahat. Maafkan aku, Van. Tapi aku benar-benar gak ada hubungan apa-apa lagi sama Nino. Dan soal flash disk yang diputar di pernikahan kita tempo hari, itu milik Juno. Tapi untuk sekarang ini, aku belum bisa memberitahukan hal itu ke kamu. Aku takut kamu akan langsung menghampiri Juno. Aku takut itu malah bisa berimbas ke pernikahan kita. Apa jadinya ya? Kalau sampai Pak Prama dan juga Devan mendapatkan foto itu. Ya Allah. Ini pasti akan jadi bumerang. Gak cuma buat aku. Tapi Elsa. Ini bisa bahaya. Mereka pasti akan nuduh kalau kita selingkuh dan rumah tangga Elsa pasti akan jadi berantakan. Astagfirullah. Berhenti! Berhenti! Padahal tadi aku udah hampir dapat. Tapi dua orang itu kabur lagi. Kalau aja berhasil, aku pasti udah tahu siapa dalang di balik ini semua. Nggak boleh nyerah. Aku harus terus lidikin. Harus bisa. Sepertinya kondisi pasien sudah mulai stabil dan semakin membaik. Dia sudah melewati masa kritisnya dan sekarang kita tinggal nunggu pasien siuman. Saya sangat berharap, Dok, pasien segera diberi kesembuhan agar pasien bisa kembali lagi kepada keluarganya. Apalagi pasien masih kecil. Saya tidak tega, Dok, melihat anak ini selalu sendiri. Tidak ada sanak keluarganya pun yang datang. Iya, Sus. Alhamdulillah kondisi Rena sudah mulai baik kan? Permisi dokter. Iya. Maaf dokter, kita harus ke ruangan lain karena ada pasien lain yang harus kita tanganin dok. Oh ya, baik, kita segera ke sana. Baik dok. Dokter sama perawatnya udah pergi. Udah, ayo kita pergi. Yuk.
Gua ngeliat Rena kayak ngeliat lu, Cak. Soalnya lu mirip banget sih. Kayak saudara kembar. Gue juga baru kali ini lihat Rena secara langsung. Tadinya gue juga kaget. Ternyata ada orang lain yang mukanya sama banget sama gue. Rena, lu kuat banget. Ayo bangun, biar bisa pulang ke Pondok Pelita dan gak ada yang jahatin lu lagi. Cak, kayaknya lu harus jagain Om Amran sama Om Juki deh. Jangan sampai mereka nyakitin Rena lagi. Walaupun mereka orang yang gak tegaan, tapi takutnya mereka berubah pikiran. Iya, mulai hari ini gue akan awasin mereka. Jangan sampai mereka nyelakain Rena. Cak, kita harus buru-buru pergi dari sini sebelum ada perawat yang datang lagi ke sini. Iya kak. Rena, gue sama Karel pergi dulu ya. Besok-besok gue nengokin lagi. Mudah-mudahan lu cepat sadar pas gue kesini lagi. Udah dulu ya Rena. Assalamualaikum. Gue senang banget kondisi Rena semakin baik. Sebentar lagi Rena pulang ke Pondok Pelita. Tinggal tunggu dia sadar. Karel kenapa? Oh yakin, Cak, sama keputusan lu buat balikin Rena ke Pondok Pelita? Yakin kak. Kita harus sering-sering nengok Rena di rumah sakit sampai sadar. Gue setuju sih. Sekalian kita jagain Rena dari Tante Rumi. Takutnya Tante Rumi gak percaya sama cerita karangan Om Amran sama Om Juki. Gue tadinya mau minta tolong sama Oma Rosa. Kayaknya kondisi Rena udah aman deh. Soalnya ayah sama Bang Juki gak tega untuk nyelakai Rena. Jadi minggu ini kita harus jadwalin untuk sering nengokin Rena di rumah sakit ini. Tapi lo harus inget, Cak, jagain Om Amran sama Om Juki. Nanti kalau lo mau jenguk Rena, kabarin gue aja. Pasti gue bakal nemenin lo kok. Iya, ya udah kita pulang yuk. Yuk. Sampai sekarang belum ada lagi kabar dari Bu Arumi. Sebenarnya Bu Arumi itu niat apa enggak sih mau ngebebasin saya dari tahanan ini? Udah berapa hari dia nggak ada kesini. Jangan-jangan dia sudah pergi ke luar negeri lagi. Yuro, ada tamu yang mau besok kamu. Buka, Pak. Siap. Pasti Bu Arumi. Aduh, mau ngapain Nino datang ke sini? Silakan duduk. Ada apa Pak Nino sampai ke sini? Saya mau bicara dengan Anda. Moy, kenapa Moy? Kamu sakit atau gimana? Ayo dong bangun. Nggak bangun-bangun ini. Ya masa tidur lama banget sih Mbak? Kan itu dia. Ceritanya tadi gimana sih? Jadi tadi dia tuh katanya ngantuk banget, mau tidur. Udah gue larang karena udah kesorean. Takutnya nanti dia bablas sampai malam kan. Nah terus ini pas dibangunnya kagak bangun-bangun. Nah makanya itu masa kita ngetok-ngetok kayak gini dia nggak dengar. Ya makanya. Kok kayak pules banget gitu loh. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak ya. Kok Kiki ngerasa kayak ada yang aneh ya sama Rena ya? Maksudnya setelah dari yang masalah penculikan yang terakhir itu. Kan Rena pulang ke rumah ini. Tapi Kiki tuh kayak ngerasa itu